Ya, Mbak Putri. Iya. Ya tadi Bu Dina itu pengen deh surat itu kapan tuh Desember tuh? Suratnya segera. Kiki ajukan hari Senin. Ya kan baru tadi balik ke sini. Jumat pas Senin. Oh, langsung orang. Nanti nggak enak sama dia. Ya, di sini. Jumat atau Senin. Oke. Yang penting wis Lampung toh. Oke. Pakai baju baliknya balik mana? Sama nunggu Budina yang hoya. Oke, kita mulai saja sambil nunggu nanti kita omong-omong pembukaan dulu ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa didengar suara saya, Mas? Sakit Pak. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara daring dan memang kondisinya di Semarang ini di teman-teman Widyausada juga ada yang beberapa akhirnya positif lagi. Ya, jadi memang ini juga ya nggak mungkin ya. Untuk teori memang sebaiknya tetap dipertahankan secara daring ya sehingga meminimalisasi penambahan jumlah kemudian sambil betul-betul melihat kondisi betul-betul stabil. Nanti juga akan ada wisuda ini mau cerita ini sambil menunggu teman-teman nih supaya jadi 10-11 ya. Supaya teman-teman nanti juga kalau di sana kan oh ternyata tidak hanya di Umikasana saja gitu loh, di Widyausada juga ada gitu kan. Jadi di sini nanti hampir wisuda kurang lebih 400 sekian kali orang tua kali mazhab, mungkin sekitar 1.200 ini juga nanti hampir sudah didesain secara luring, tetapi juga nanti kemungkinan ada skenario daring gitu ya. Terus juga teman-teman tadi saya juga menceritakan nggak sengaja nggak tahu kemarin dapatnya dari mana ternyata ada pembukaan ARO di Yogyakarta angkatan pertama. Artinya banyak hal yang bisa kita lihat gitu ya bahwa dari pemerintah dalam hal ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT itu masih memperbolehkan gitu ya merekomendasikan pembukaan prodi baru khususnya refraksi optis. Artinya tenaga refraksi optis ini masih sangat dibutuhkan dan sangat harus bertambah dari segi jumlah maupun kualitasnya. Jadi teman-teman nggak usah ragu, ya, nggak usah ragu kalau nanti ini akan jadi seperti apa. Lah ini malu masuk breakout sudah ya ini ya. Jadi tetap bertahan ini sudah 10 ya. Sudah 10 saya share screen gitu ya. Supaya bisa kalau kemarin kan pakai HP terus saya nggak bisa share screen. Tapi bisa nggak ini coba? Karena internetnya kalau yang pakai laptop ini agak putus-putus gitu ya. Nanti mohon kalau ada kendala memberitahu. Ya. Ini saya kecilkan suaranya supaya nggak balik ke HP saya. Karena ini pakai HP ya pakai laptop ya. Bentar mana ini suaranya. Ya, baik. Share screen saya sudah bisa dilihat belum ya? Sampun. Sudah bisa, Pak. Oh, ya. Baik, yang kemarin terakhir kita di pertemuan pertama, di sini sudah kita sampaikan tentang anamnesa, kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan mata untuk calon pemakai lensa kontak. Ya, kenapa kok perlu dilakukan pemeriksaan? Jadi yang selama ini berjalan dan teman-teman ikuti ya,
atau teman-teman tangkap dari kondisi di lapangan gitu ya. Di dalam sistem jual beli lensa kontak ini banyak ditemukan langsung beli kemudian dibawa pulang. Itu juga menjadi hal yang kurang tepat ya, karena kondisinya itu sekarang di seluruh dunia itu mencapai 85 juta pemakai lensa kontak, termasuk di Indonesia, di Asia ini ya. Kemudian ini share screen-nya pakai laptop, kalau putus ya hilang ya. Saya kirim aja ke Mbak siapa ya, di share screen aja di sana ya supaya enak. Ini sebentar, saya kirim aja ya, admin. Saya kirim ke siapa ini, Mbak admin ya, nanti Mbak admin diteruskan ke monggo siapa yang mau share. Ini putus juga ini. Saya nggak bisa mengikuti malah. Ke saya nggak Tak apa-apa Pak kirim, Didi. tak kirim ke Mas Yudis ya. Oke, Boleh sekedar. Pak Didi. Yeah. Ini supaya nggak ini kok bingung aku ngadepi laptop, ngadepi HP. Ternyata membingungkan. Nggak bisa fokus ceritanya nanti. Sebentar. Wifi-nya kalau kepakai bersamaan dengan yang Iya, lain kan Kak. biasanya terus jadi lemah gitu. Nggih, lemah. Betul, betul. Terus kalau pas rame, ya. Nanti saya tak matur Bu Dini khusus dekanat dikasih wifi sendiri gitu Pak ya. Betul lah. Nggak enak saya nanti. Tapi saya tak sambil cerita Pak. Kemarin saya sudah Nggih, cerita sama Pak monggo. Arief. Nggih, Kemarin tuh ada kejadian di Jogja, di Bantul ini Pak di sini. Jadi nggih. ada dari optik dia menawarkan untuk pemeriksaan mata. Nggih. Ya udah, cobalah kita. Ya, silahkan kan gitu. Lah ternyata mereka mengirimkan 2 orang melakukan pemeriksaan. Lah langsung saya sekat, saya tanya, Mbaknya lulusan apa Mbak? Kuliah apa Mbak? Biar bisa jadi pemeriksa ini, dia bisa meriksa ini. Saya berlagak bodoh gitu. Nah, dia bilang, oh, saya cuma lulusan SMA. Saya dilatih dari optiknya untuk bisa melakukan kayak apa melakukan pemeriksaan ini. Oh, nah udah terus tak semes. Mbak itu salah. Mbak nggak boleh melakukan pemeriksaan ini. Paling enggak ada satu optometrinya, terus yang satu ditemenin stafnya gitu nggak apa-apa. Jadi itu Nggih. dua-duanya bukan optometri. Nggih. Nah, terus ya sambil promosi. Nah, kalau mbaknya mau optometri, kuliahnya di sini. Kan seperti Nggih. itu. Nggih. Nah, jadi itu sebenarnya optik besar, Pak, di Jogja. Optik Nggih. besar yang melakukan itu. Ini baru masuk, Pak. Nggih. Saya tak siapin dulu. Nggih. Nggih, Sir. Nggih. Jadi masih banyak, Pak, ternyata yang melakukan hal Nggih, itu. betul. Betul. Masih banyak. Kalau di Ya Semarang karena masih ada itu juga, tadi. Pak? Masih, yaitu karena orang RU-nya ya rata-rata nggak mau apa ya istilahnya kurang ke lapangan ya. Akhirnya yang melakukan ya orang-orang bukan RU. Iya. Ngoten nggih. Coba kalau orang RU-nya sudah turun atau di hampir di daerah-daerah yang butuh layanan dalam arti di sebuah kota kecamatan atau kabupaten ini optiknya sudah cukup padat atau sudah cukup memenuhi, otomatis kan tingkat kebutuhan masyarakat sudah terfasilitasi oleh layanan tersebut ya, karena itu ya didatangi ya mau, karena selama ini untuk menjangkau atau untuk mendapatkan ya cukup sulit dan mereka berusaha keras mencoba menjaring jemput bola ke lapangan gitu ya. Ya, dan orang-orang yang tidak tahu menahu ya tetap akhirnya mengikuti dan menggunakan jasa mereka begitu.
Jadi Ya sambil kalau istilahnya jemput bolanya sih bagus, nggak ada masalah. yeah. Tapi ya setidaknya Tapi yang dikirimkan itu kewenangannya ya ada itu ya, optometrinya yeah. kan, seharusnya jangan Betul, yang dulu. Iya, betul. nggak cuman lulusan SMA semua kan yo Yeah. ketok le. Dan Yeah. maksud saya malah Mang bisnis ya. seolah-olah profesi optometris jadi kayak nggak punya prestisenya gitu loh, betul. Yeah. Betul. Rasa kuliah we iso. Yeah. Sebentar ini masih download Pak, sebentar. Dikit lagi. Yeah, Nah, ini Mas. sudah. Sambil menunggu, kita sampaikan tadi adalah kenapa harus dilakukan pemeriksaan, karena penggunaan lensa kontak itu mengakibatkan perubahan fisiologis pada metabolisme struktur epitel dan endotel kornea, ya, serta kadar oksigen dan karbon dioksida pada stroma kornea yang menyebabkan komplikasi mata. Jadi ini nanti kalau tidak dilakukan pemeriksaan dalam kondisi fitting yang ideal, tentu akan mempengaruhi susunan struktur daripada kornea, yaitu pada endotel dan pada epitel kornea. Jadi ini mengalami kekurangan oksigen karena kondisi yang fittingnya atau penyetelannya yang tidak tepat, ya. Kemudian komplikasinya yaitu hipoksia pastinya. Hipoksia itu kondisi kekurangan oksigen pada kornea, ya, yang berakibat pada terbentuknya celah pada epitel kornea yang memudahkan masuknya agen-agen infeksi ke dalam jaringan kornea. Jadi nanti kalau hipoksia dalam waktu berkepanjangan dipakai yang terlalu lama dengan kondisi fitting yang tidak dilakukan pemeriksaan atau dalam keadaan fitting ketat gitu ya, otomatis transmissibilitas oksigennya akan turun. Oksigen kornea itu juga membutuhkan oksigen sehingga terjadi perubahan pada epitel kornea, ya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh, ya kalau itu sudah pelanggan yang tetap kunjungan kesekian kali itu mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau ini nanti adalah baru pertama kali dan kita belum menentukan apa ya parameternya, ukuran-ukuran yang diperoleh kita nggak ada catatannya, ya otomatis harus kita peroleh dulu sehingga nanti bisa diperoleh catatan dan itu pun mengalami perubahan ya, nggak boleh dipakai terus menerus. Lanjut, Mas. Ini pemeriksaan matanya kenapa memiliki latar belakang harus dilakukan. Ini jumlah pemakai dari seluruh dunia sampai dengan di Asia. Lanjut, slide ketiga. Ya, sehingga diperlukan informasi untuk pemilihan lensa kontak yang tepat bagi pasien, termasuk di antaranya aktivitas sehari-hari serta alasan penggunaan lensa kontak. Jadi kalau hanya sekedar insidental ini mungkin tidak menjadi persoalan ya. Insidental itu misalkan orangnya hanya sekali pakai, kemudian tidak ada ukurannya, hanya untuk mempercantik saja di waktu dipakai 1-2 jam, itu mungkin pemeriksaannya juga nggak perlu dilakukan secara detail ya. Tetapi kalau masih bisa didengar ya, kalau itu dipakai untuk rehabilitasi tajam penglihatan, dalam hal ini untuk memperbaiki miop, astigmat atau presbiop, ya itu otomatis harus kita lakukan pengukuran karena ini menjadi media optik atau media optik baru bagi mata seseorang. Sehingga kalau ini dipakai sehari 4-5 jam, kemudian dalam seminggu, dalam sekian bulan, itu otomatis akan berpengaruh pada kesehatan secara khusus, yaitu matanya, dan secara umum pada diri seseorang. Itu slide ketiga dilanjutkan. Kemudian didapatkan informasi itu dari anamnesis yang kemarin saya sampaikan. Anamnesisnya ya harus pas, tidak boleh berlebihan. Yang dilakukan optometri dengan yaitu memperkirakan kebutuhan lensa kontak yang tepat untuk pasien.
Ya, kemudian hasil pemeriksaan refraksi juga menentukan lensa kontak yang tepat untuk pasien. Jadi kemarin sekali lagi refraksi nanti tolong teman-teman di sini itu dimatangkan betul. Kalau nggak tahu ya tanya. Kalau belum paham ya dilakukan berulang-ulang sampai terampil. Karena pemeriksaan refraksi ini menjadi gerbang. Gerbang di mata kuliah lensa kontak, gerbang di mata kuliah dispensing, dan gerbang di mata kuliah surfacing. Jadi kalau tidak paham ini akan menutupi atau menggagalkan pemahaman gitu ya. Di mana pasien dengan astigmat memerlukan lensa kontak RGB. Kenapa demikian? Karena dengan astigmat ini terjadi perubahan atau perbedaan bentuk pada permukaan korneanya. Jadi orang astigmat itu kan memiliki ukuran silinder. Ya, ukuran silinder ini diperoleh dari, sekali lagi saya tegaskan kemarin sudah diceritakan dalam pembentukan mata kuliah surfacing, untuk pembentukan lensa itu sama. Jadi seseorang yang mengalami astigmat, korneanya ini mengalami dua meridian kelengkungan yang berbeda. Dengan menggunakan lensa kontak RGB harapannya, tapi RGB itu kan di awal itu butuh adaptasi yang lama karena kerasnya itu ya, gas permeabel itu dapat membentuk kelengkungan baru. Jadi kalaupun ini kelengkungannya tidak curam atau ekstrim antara vertikal dan horizontalnya, perbedaannya itu bisa diperbaiki atau dikondisikan, ditekan, atau istilahnya kalau kondisi di lapangan itu dipagari supaya tidak terus berkembang ke arah yang ekstrim. Kalau lengkungan perbedaannya ekstrim ya silindernya semakin meningkat ya. Jadi ini bisa dikondisikan dengan RGB, lensa kontak torik ya bisa, untuk astigmat yang lebih berat. Jadi tidak bisa hanya dengan RGB, tetapi kalau yang astigmatnya tinggi, lebih dari satu, itu ya sebaiknya pakai torik ya. Pemeriksaan lain kalau yang itu juga bisa dipakai lensa kontak sferis dengan melakukan apa namanya itu peletakan silindernya di sferisnya. Pemeriksaan yang lain yang juga penting antara lain pemeriksaan segmen anterior. Ya, segmen anterior itu dibentuk antara kornea dan iris di belakang kornea. Jadi belakang kornea itu ada ruangan sebelum iris, di depan iris itu ada namanya permukaan anterior. Kemudian pemeriksaan lapisan air mata, kelopak mata, horizontal visible iris diameter, ini dari artinya juga sudah bisa dimengerti. Kalau pas ujian itu ditanya ada yang nggak bisa. Hingga topografi kornea, topografi itu selain tadi ditentukan oleh kelengkungan yang berbeda membentuk astigmat, di dalam kornea seseorang itu juga ada yang terbentuk bekas luka, itu bisa. Bekas luka itu jaringan parut kornea atau sikatrik ya. Dari sikatrik yang nampak ke tidak nampak, nebula, makula, lekoma, kayak gitu, ketebalan ketipisannya itu harus tahu nanti lebih dalam di refraksi. Tetapi di sini bisa dilihat dengan tes fluoresin. Jadi kornea yang mengalami habis infeksi atau luka itu juga ada kayak semisal jalan yang beraspal tapi aspalnya nggak halus atau berlubang-lubang. Ini otomatis juga akan berakibat pada pembentukan topografi kornea yang tidak rata. Ini juga nanti akan berakibat pada efek pada pemakaian lensa kontak. Kemudian pemeriksaan yang tepat akan menentukan keberhasilan fitting yang tepat, terutama pada RGB. Lanjut, kalau RGB itu harus betul-betul presisi ya, karena ini lensa kontaknya keras. Kalau tidak sesuai nanti bisa menimbulkan ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Kalau lensa kontak lunak kan bahannya lunak, otomatis dia mengikuti berbentuk gel atau cairan, ini otomatis dia akan lebih mudah beradaptasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Lanjut, pemeriksaan refraksi, ya ini sekilas harus saya sampaikan. Yang harus dilakukan itu yang pertama, lanjut pemeriksaan refraksi dimulai dengan ketajaman penglihatan pada posisi dapat dilakukan dengan menggunakan autorefraktometer, jangan atau ya, atau refraktometer, optotik. Kalau di standar layanan optik besar itu sudah saya sampaikan
pertama kali diperiksa dengan autorefraktometer, tapi itu juga tidak bisa menjadi langsung acuan. Jadi misalkan temu min 4 silinder setengah itu nanti harus diulang lagi dengan menggunakan optotrip tri-lens atau poroptor. Jadi subjektif dan objektif harus kita padukan, tetapi dasarnya adalah dasar pemeriksaan autorefrakto. Tapi bisa dilihat, tidak semua juga di anamnesis ini. Tidak semua orang yang pelanggan yang datang itu langsung ditembak autorefrakto, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan optotip atau pemeriksaan refraksi subjektif. Kenapa tidak semua? Ada yang tahu? Mohon pandangannya, silakan. Supaya saya tidak bicara sendiri. Bahwa berarti suara saya didengar. Ada yang mau memberikan pendapat? Kenapa tidak semua orang kita periksa? Dan perlu kita lo. Jadi anamnesis itu sebetulnya kalau dengan pelajaran ini ya tidak hanya di depan sambil berjalan, itu perlu kita lakukan anamnesis di tengah, di depan, dan di akhir gitu kan gitu. Jadi harus selalu kita ingat setiap tahap pemeriksaan harus sudah kita tanya sebelum memasuki pemeriksaan selanjutnya. Nah ini teman-teman kira-kira kenapa alasannya kok tidak semua orang langsung di autorefrakto terus dilakukan pemeriksaan refraksi subjektif. Jadi dipadukan objektif dan subjektif. Ada yang bisa memberikan pandangannya? Kami persilakan. Yang sudah dioptik. Silakan. Oh ya, biar suaranya enggak suaranya saya saja gemercek. Kalau jam segini agak longgar ya. Kalau kita kuliah habis maghrib sampai jam 8 itu rasanya kok ngoyo banget, wis wengi wis peteng wis wayahe turu aja. Ya enggak. Tapi ya memang slow juga nya. Iya enggak apa-apa. Maksud saya itu merasa dulu di Jogja itu kalau jalur khusus awal-awal tuh sampai malah jam 7, jam 8, jam 9 malam baru pulang dari sana. Maksud saya kalau terlalu panjang lebar nanti buat teman-teman yang masih muda-muda itu loh Mas. Wah, kok sampai malam gitu. Ya walaupun nggak apa-apa juga. Saya itu dulu berangkat Sabtu Minggu ini ceritanya dulu waktu kelas khusus Jogja belum ada masa pandemi seperti ini, itu dulu kita di Bapel ke Jogja, berangkat Sabtu Minggu, jam 6 itu sudah berangkat dari Semarang, satu mobil itu 4-5 orang, ngajar gantian maraton, pulang dari Jogja itu ya setengah 6 sampai Semarang jam, kalau dulu ya macet ya, masih macet banget itu. Belum ada, pokoknya sampai malam lah gitu. Nah ini kemarin tuh gitu, saya rasakan kalau kok kuliah malam itu kok kita pilih gitu. Nah, ini begitu kemarin ada, saya nggak bisa itu, terus ini ada tawaran jam 1, ya sudahlah, saya mau biar ngobrolnya lebih leluasa gitu ya. Silakan, ada yang mau berpandangan? Jadi sekali lagi, saya itu sekarang sedang berusaha semakin banyak menerima masukan ya. Jadi persoalan tahu dan bisa apa itu adalah persoalan Anda, persoalan kita, persoalan individual. Tetapi seorang pendidik atau guru itu harus menginspirasi. Menginspirasi apa? Seperti gini teman-teman. Teman-teman berlatih mengeluarkan pendapat itu juga membentuk karakter seseorang berpendapat. Jadi ada orang yang berpendapat nih, saya takut berpendapat nanti salah, malu. Malu itu ya, menggerus sifat malu. Dua, yang berpendapat nanti takut melukai hati seseorang. Itu ya juga harus, itu semua harus kita mulai latih 1-2 kali mungkin seperti itu di forum ya, forum daring maupun forum luring ya. Monggo silakan. Nah inilah forumnya, kita berdiskusi supaya Anda itu terbentuk berpendapat, tidak berdiam diri tetapi menyampaikan suaranya. Persoalan keterampilan itu tadi, refraksi, persoalan keterampilan lensa kontak itu kalau Anda sudah istilahnya tadi matang di dalam karakternya, itu belajar di mana saja jadi nanti bisa. Tetapi kalau sudah Anda memiliki karakter yang takut nanti salah, ya nanti prakteknya nggak bisa. Ngomong aja nggak berani, apalagi berpraktek. Itu loh maksud saya. Jadi monggo, ini perlu kita buka ruang diskusi juga. Kenapa pandangan Anda seperti tadi? Ada orang yang kok ceritanya macam-macam ya. Nah itu tadi, tidak semua yang macam-macam itu nggak baik ya. Masih kok nggak sesuai konteks gitu ya.
Terus nggak sesuai itu belum tentu nggak baik. Tadi saya katakan berarti teman-teman menerima informasi ada cerita tentang aro, berarti Anda semakin harus tekun, gigih mencari informasi bahwa aro itu tidak hanya Anda sendiri. Di Jogja Anda sudah semester 3 ini buka lagi dan diizinkan oleh pemerintah, artinya ini peluang masih terbuka lebar. Saya dari video saya kok dari video tidak apa-apa kan ternyata memang di sini sudah ada. Berarti kan anak video saya itu dengan daring itu pun ada yang sampai berpikir begitu. Kok daring terus nanti saya lulus dapat apa itu saya sampai sedih. Oh berarti memang gini ya. Ada teman-teman yang dari SMA itu berpandangan, berpendapat gitu ya. Sampai saya itu meyakinkan dan menguatkan. Tenang aja nanti kamu pasti nanti bisa. Saya dulu juga begitu, tapi tidak se ekstrim teman yang saya ceritakan ini. Ya. Jadi silakan sambil menunggu. Kenapa tidak semua kita periksa? Jadi nanti ini membentuk karakter Anda di optik ya. Kalau Anda pinter refraksi, semua orang Anda periksa langsung gitu ya, nggak boleh juga. Jadi kepandaian Anda yang Anda miliki, keterampilan itu belum tentu nanti bisa digunakan secara tepat. Jadi perlu kita tanya karena orang itu ada yang masuk ke optik hanya sekedar ingin melihat ukuran tambah atau berkurang. Hanya iseng lah, itu harus kita tanya, harus kita dalami, harus kita kenali. Jangan sampai sudah kita periksa berdarah-darah. Berdarah-darah itu maksudnya kita periksa dengan refraksi objektif, dengan autoref, kita periksa subjektif, terus kita tawari frame, kita tawari lensa, terus dia bilang, oh baru 2 minggu kemarin saya beli kacamata baru, apa Anda enggak gelo itu waktunya sudah terbuang ya. Jadi ini menjadi perhatian bersama, kembali saya tegaskan untuk kemarin, anamnesis itu penting. Anamnesis itu ya tidak hanya di awal, bisa di tengah, di akhir, supaya Anda mendapatkan informasi untuk disinkronkan dengan langkah berikutnya. Jadi ya tidak matematis hukum mati, kalau ini kan hukum kehidupan ya, hukum kehidupan itu berubah bersama waktu, tidak kalau A sampai akhir A gitu ya, belum tentu juga, bisa A, bisa A aksen, B ke C dan selanjutnya ya. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan ini sekilas karena termasuk langkah yang harus diikuti, harus Anda ingat. Nanti diperdalam di mata kuliah refraksi ya. Jadi pemeriksaan refraksi itu menggunakan optotip ya, menentukan huruf asimbol, visusnya diketahui. Setelah itu dikoreksi, kalau nggak maksimal diuji pinhul. Pinhul membaik berarti kelainan refraksi. Kalau membaik dia ya. Kalau nggak membaik dia berarti kelainan organis, harus kita konsultasikan ke dokter mata. Ya ini harus kita perhatikan supaya kita itu tidak memaksakan. Oh, pokoknya kudu beli gitu kan, nggak boleh juga. Lanjut pemeriksaan refraksi. Mas, slide-nya minta tolong. Ya. Tiga komponen dasar dalam pengoperasian lensa kacamata lensa yaitu kekuatan sferis, silinder, astigmat, dan aksis. Jadi tadi kalau untuk sferis silinder rendah biasanya diakumulasikan ke sferis, tetapi kalau mulai astigmat 0,75 atau naik setengah masih bisa ya, 1 itu bisa kita realkan ke torik ya, dan aksesnya harus kita perhitungkan dan nanti kita ada bagian khusus tersendiri untuk itu. Untuk menentukan astigmat dilakukan dengan clock dial untuk penentuan astigmat pada aksisnya. Kalau di autorefracto ya sudah keluar jadi sekian gitu, nanti terjadi pergeseran 5-10 derajat itu masih mungkin terjadi. Dengan menggunakan cat melingkar sudah tahu, saya rasa Anda clock dial itu mana. Sekarang dengan bantuan Google itu Anda harus belajar. Jadi Anda harus meluangkan waktu nanti selain mendengarkan ceramah kuliah, harus mencari apa-apa yang coba Anda tidak tahu untuk dicari di Google. Pemeriksaan untuk astigmat dapat menggunakan teknik Jackson atau cross window dengan alat CC namanya, dan nanti di refraksi dikenalkan. Melakukan tes dukrom ya, kemudian pemeriksaan dilakukan kedua mata bergantian, jadi monokuler dulu kanan dan kiri ya. Ukurannya bisa berbeda dan nanti juga ini harus diperhatikan, ditandai
ditulis OD dan OS-nya, jangan sampai terbalik. Dan ini menjadi analisa, nanti kalau misalkan kok dipakai tidak nyaman, mungkin saja terbalik. Hal-hal sepele itu kadang terjadi, tetapi kadang kita lupa. Nah, itu semua itu nanti biasanya diperoleh dari setelah kita melewati jam terbang. Kemudian dilakukan pemeriksaan keseimbangan binokular dan pemeriksaan penglihatan dekat, yaitu pemeriksaan dua mata, meliputi alternating cover test, Duke Elder test, distortion test, gitu ya. Lanjut, refraksi sekilas saja, tapi harus dilakukan pemeriksaan refraksi. Selanjutnya adalah next, pemeriksaan segmen anterior. Ya, segmen anterior itu dilakukan harapannya dengan slit lamp. Tetapi kemampuan slit lamp ini belum diwajibkan di mata kuliah di kemampuan D3 optometri. Jadi kemampuan slit lamp ini selama ini masih menjadi kompetensi seorang dokter mata. Tetapi kalau Anda pengen tahu bentuknya ya boleh, pengen tahu caranya boleh, prinsip-prinsipnya boleh, tetapi saya yakin mungkin di tempat kami atau di tempat pendidikan di 3 RU itu belum dikenalkan terlalu jauh ya. Tetapi dengan slit lamp ini tahu segmen anterior. Kembali segmen anterior itu adalah segmen di belakang kornea yang mau kita lihat maupun di depan kornea, itu depan, segmen depan. Ya, anterior itu depan. Yang pertama adalah terdapat debris pada lapisan air mata, yang kedua adalah fragmen mukus, yang ketiga adalah perubahan pada epitel kornea karena hipoksia tadi saya sudah sampaikan, kemudian vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, ketinggian meniskus air mata, kelopak mata dan bulu mata, dan irregularitas kedipan. Jadi kita terangkan satu persatu. Yang pertama dari nomor terakhir, yaitu tentang apa itu adalah irregularitas kedipan. Jadi saat berkedip seseorang ini ada yang tidak kembali menutup secara sempurna atau setengah, ini ya ada. Ini tidak terjadi di dua mata saja, tetapi bisa satu mata kedipannya tidak penuh, ada yang kedua-duanya tidak penuh. Jadi ini juga akan mempengaruhi penguapan air mata yang dialami oleh calon pemakai lensa kontak lebih banyak karena ada area yang terbuka karena tidak tertutup oleh air mata. Jadi ini harus Anda amati. Kalau itu tidak mengalami penutupan secara sempurna, Anda tidak boleh memaksakan menggunakan ya, karena ini atau disampaikan kalau di sisi tertentu saat kita tanya atau anamnesis itu orangnya pengen tetap menggunakan lensa kontak, ya diberi catatan Anda boleh memakai, tetapi nanti kalau menggunakan akan mengalami kondisi-kondisi cepat mata terasa kering atau terjadi infeksi dan seterusnya. Kemudian bulu mata. Bulu mata ini nanti juga ada kondisi yang tidak selalu keluar ke dalam, tetapi masuk ke dalam. Tumbuhnya itu terbalik. Ya, ini juga akan mempengaruhi dan bisa melepas lensa kontak, terutama untuk lensa kontak keras, ya, itu juga terhentak oleh kondisi bulu mata dan kelopak mata. Ya, kemudian yang berikutnya itu tentang fragmen mukus, kemudian debris, itu semuanya adalah kotoran yang ditimbulkan oleh mata yang berasal dari cairan air mata itu sendiri, ya. Ini masih ke pemeriksaan segmen anterior. Selanjutnya adalah kelopak mata. Pemeriksaan kelopak mata bertujuan untuk menilai ukuran visura palpebralis. Apa itu visura? Adalah robekan. Jadi coba dinampakkan lagi, minta tolong. Ini sampai jam berapa ya? Tadi sudah di WA tadi ya, saya nggak baca sekilas tuh. Ini mana tadi? Di chat ya tadi kalau nggak salah. Ini slide-nya tertutup ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian visura palpebra yang kecil dapat menyulitkan pengguna lensa ukuran yang besar. Jadi lensa kontak lunak itu rata-rata ukuran diameternya
lebar. HVID ditambah 2, jadi 14 ditambah 2. Jadi kondisi yang terlalu kecil palpebranya itu atau bukaannya atau robekannya itu kalau dipasang ya akan kesulitan. Atau tadi kalau terlalu kecil dengan diameter lensa kontak RGB yang kecil juga, saat berkedip itu bisa terlepas. Nah inilah nanti berakibat ya ini yang ini betul yang ini. Kemudian retraksi adalah penarikan kembali. Jadi tidak hanya menutup, tetapi saat mengangkat itu tidak bisa diangkat apa itu kelopak matanya. Pokoknya ini harus diperhatikan, disuruh memejam dan mengangkat bola kelopak mata dengan sempurna atau dengan baik. Kalau ini terjadi masalah perlu kita beri catatan bahwa ini akan nanti dapat menimbulkan kondisi di kemudian hari. Kelopak dengan ptosis ya tidak mampu membuka mata dengan sempurna, dapat mempengaruhi pergerakan lensa kontak terganggu sehingga pertukaran air mata terganggu. Tadi sudah saya jelaskan, terutama pada lensa kontak RGB. Jadi memang lensa kontak RGB ini kondisinya seseorang yang menggunakan ini harapannya yang mendekati ideal ya, normal gitu, jumlah kedipannya, sifat kedipannya penuh, jumlahnya standar, kemudian membuka menutup dengan sempurna, ini harus kita amati. Lanjut. Selanjutnya adalah kelopak mata. Visura palpebralis normal berukuran antara 7 sampai 13 mm, rata-rata sekitar 10 meter. Jadi ini contoh yang sebelah kiri dari kita yang ada penggarisnya itu tidak mampu menutup dengan sempurna. Yang kanan normal. Ya, contoh gambar ya. Nanti Anda akan menemukan kondisi yang bervariasi biasanya di rumah sakit. Ya kalau praktek di klinik di rumah sakit itu nanti macam-macam. Ada yang matanya kena lem, ada yang kena tertancap apa itu namanya kayu, ada yang tidak membuka menutup sempurna, ada yang macam-macam pokoknya, luka bakar dan seterusnya. Nanti disitulah Anda akan mendapatkan pengalaman-pengalaman trauma itu terutama itu di rumah sakit ya. Di UGD itu dulu kalau saya dipanggil, kalau dulu kan belum banyak ya orang optometri itu dipanggil. Dokter matanya juga pengen memberikan informasi, pengen mendidik secara banyak itu kita diberitahu, tetapi bukan memberi wewenang, tetapi di situ ada hubungannya nanti dengan kondisi refraksi seseorang yang akan menurun secara tajam. Cara mengukur tinggi aparatur palpebra adalah dengan slit lamp yang dengan alat yang sederhana pun bisa, yaitu dengan penggaris. Jadi nanti bisa diukur secara vertikal, horizontal, HVID, PD itu nanti kita akan detailkan berikutnya. Ini baru permukaan depan, anterior. Lanjut. Slide ke-10, Mas. Oke. 10 adalah pemeriksaan lapisan air mata. Jadi ini mulai sudah spesifik. Nanti setelah pertemuan berikutnya mulai kita detailkan lapisan air mata itu apa saja. Integritas permukaan anterior mata yaitu di bagian permukaan kornea dan ada yang keputihan itu berbentuk putih itu sklera. Kualitas serta kuantitas lapisan mata merupakan faktor penting dalam menentukan prognosis kecocokan seseorang dalam menggunakan lensa kontak ya. Kualitas air mata memegang peranan penting dalam menentukan lamanya waktu seseorang dapat menggunakan lensa kontak dengan nyaman. Jadi kalau Anda ada teman-teman yang sudah miope atau itu, saya sendiri ini sampai hari ini kan sudah 40 ya. Saya tapi bertahan tidak menggunakan kacamata karena ya saya sendiri memiliki hipotesa tertentu gitu. Jadi hidupnya kita itu sebetulnya ada misi dengan keilmuan yang kita miliki. Uji coba tapi jangan yang membahayakan. Itu kan bisa misalkan. Itu namanya juga yang saya cerita sedikit yang tidak membahayakan itu sama saja kita menggunakan literatur review pendahuluan yang mantap gitu. Contoh, kalau sudah disampaikan kalau penelitian itu gitu, nggak boleh kita tiba-tiba melakukan apa ya namanya istilahnya ada penggunaan obat yang tidak pernah dipakai itu nggak boleh. Jadi kita itu memperbaiki penelitian berikutnya dari yang lemah ke
semakin baik gitu. Ada tinjauan literaturnya. Literatur itu ya kadang bisa kita temukan tertulis, ada tidak tertulis. Contoh yang sudah terang-terangan aman untuk kesehatan daun kelor. Misalkan itu baik di literatur jurnal maupun di literatur masyarakat itu sudah terkenal. Boleh kita melakukan uji coba seperti itu. Kita juga nggak di dalam kesehatan itu kita tidak boleh melupakan dosis, itu juga penting. Contoh lagi misalnya rahasia bunga telengan, ya itu boleh karena memang sudah terkenal di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kita cari latenya gitu, kita telusuri, gitu, manfaatnya apa, gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa tahu seperti apa kita itu melangkah gitu. Ya sama dengan pemeriksaan lapisan air mata. Tadi saya ceritakan, saya kadang juga melatih misalkan sering-sering berkedip, sering-sering mengolahragakan mata melihat jauh gitu. Supaya benar nggak? Nanti saya tetap dari yang kemarin saya sering menggunakan komputer saat menyelesaikan studi S3 itu hampir tiap malam tidur cuma 1 jam di depan laptop ya. Habis itu saya melihat itu sangat kesulitan. Tapi hari-hari ini sudah nggak begitu lagi. Terus pencahayaan dari lampu begini saya rubah gitu. Kemudian tidak menggunakan pencahayaan luar ruang, perbedaan bola lampu bulat dengan lampu bola panjang itu. Jadi keilmuan itu yang pasti harus mengangkat pengertian diri tentang diri kita sendiri. Jangan kita gunakan langsung, yaitu tadi bedanya. Ada yang langsung ilmu yang penting untuk mencari uang, enggak melulu begitu. Jadi tadi kita itu sekolah harus bisa ini enggak. Jadi sekolah itu juga mematangkan emosional, mematangkan kepribadian, mental, cara kita bersosialisasi bermasyarakat. Jadi itu di situ kita sudah matang, mau kita jadi pengusaha optik, jadi orang biasa, jadi tidak orang apa-apa, itu hidupnya itu nyaman gitu loh. Tapi kalau orangnya kamu sudah, saya harus punya uang dari usaha optik gini-gini, kamu nggak punya optik ya nangis gitu loh, sedih nggak. Sekolah itu menurut saya bukan perspektifnya untuk apa ya istilahnya. Ya itu kemarin tuh yang saya ceritakan itu sampai setelah beberapa kali pelajaran itu terjadi kan lama nggak sekolah daring nih, saya luringkan itu sampai kesurupan itu anaknya. Karena tadi pola pikirnya itu nggak salah tapi masih masih matematis yang tidak melihat ini. Seperti cerita pemeriksaan lapisan air mata ini kan variatif ya. Kita tahu kondisinya, kualitas air matanya. Kalau air matanya nggak bagus atau kering, ya kita nanti seperti apa gitu. Situasional, kondisional. Ya, kalau orangnya memaksakan pakai lensa kontak ternyata kondisinya nggak memungkinkan, ya kita beri pengertian. Itu loh, Anda tidak memungkinkan nanti menimbulkan masalah ini gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Anda harus memiliki pemahaman tentang diri Anda, tentang keilmuan, kemudian baru masalah-masalah yang lain itu menyusul ya. Jadi kita lanjutkan itu untuk struktur dan dinamika lapisan air mata. Ya. Wall pertama kali menyebutkan bahwa lapisan air mata memiliki ketebalan 7 mikrometer dan terdiri dari 3 lapisan lemak, lapisan aqueous dan lapisan mukus tadi. Jadi kotoran itu bisa muncul dari dalam dari lapisan air mata itu sendiri. Ya, jadi diri kita itu mengeluarkan kotoran kalau kondisinya mengalami abnormal atau kondisi, apalagi kalau kita berikan lensa kontak, otomatis kita berikan barang luar ke dalam. Ya ini juga akan muncul deposit atau kotoran. Kotoran ini interaksi antara benda yaitu lensa kontak dengan cairan-cairan lapisan lemak, lapisan aqueous, lapisan mukus yang ada pada air mata itu sendiri. Ya. Namun kemudian pada mata sehat lapisan air mata menutupi permukaan kornea dan konjungtiva bulbi ya. Konjungtiva bulbi itu konjungtiva yang ada di bola mata. Ada konjungtiva 3 ya. Konjungtiva bulbi, konjungtiva palpebra,
di palpebra dan persambungan di antara pipi dan palpebra conjunctiva fornix ya, itu nanti Anda pelajari di anatomi umum ya. Jadi pelajaran itu yang umum mendukung ini. Oh, ada 3 macam konjungtiva. Jadi konjungtiva itu kalau di bulbi itu bentuknya seperti gel, seperti lensa kontak itu sendiri, yang Anda nanti bisa lihat di kaca itu ya, di permukaan itu di depan kornea, di depan sklera yang berbentuknya keputih-putihan. Kalau Anda saat BLN itu sangat akan kelihatan ya. Itu ya Anda harus tahu nanti cara melihat Anda. Jangan hanya sekedar mendengar ini saja sudah cukup. Jangan sampai ini pelajaran selesai Anda harus berkacau mana sih konjungtiva bulbi. Tahu betul nanti dimatangkan lagi di mata kuliah lensa kontak, refraksi klinik, di anatomi, Anda praktekkan di praktek klinik di rumah sakit gitu. Jadi Anda turut betul itu kondisinya sehingga Anda paham secara pribadi, terus Anda endapkan di dalam diri Anda. Oh, mengerti. Dan itu pun boleh langsung Anda praktekkan ke orang. Enggak ya enggak apa-apa gitu loh. Tidak harus wah ini nanti hasilnya apa? Enggak harus melulu bermuara pada hasil. Nanti pasti ada gunanya di kemudian hari. Kemudian uji skimmer, produksi air mata dapat dinilai dengan beberapa cara. Salah satunya dengan uji skimmer. Nanti habis ini kita melakukan uji skimmer seperti apa ya. Mulai teknis-teknis, BUT, skimmer test, kemudian ukuran HVID diukur dari mana ke mana, itu organ bola matanya itu harus paham betul mana ini kornea, mana ini pupil, mana itu COA, mana ini lensa, COP, isinya apa, alirannya seperti apa, itu harus paham. Ya, yang memahamkan itu Anda sendiri belajar betul-betul baca itu panduannya, lihat video YouTube. YouTube-nya ya nggak hanya YouTube hiburan ya, lihat video itu banyak. Ini sudah saya pandu, sudah saya inspirasikan, silahkan diikuti, dimatangkan. Tiap-tiap orang berbeda, tapi kalau bisa mengikuti ini, gitu. Sehingga nanti Anda bisa apa ya istilahnya, mengambil kesimpulan yang kuat dari apa yang Anda sampaikan ke seorang pasien ya. Uji skimmer dilakukan dengan menempatkan kertas saring tipis, ada itu bisa dibeli. Ini saya juga bisa melakukan ini enggak di RO, enggak ada itu nanti. Kesulitan melakukan uji skimmer. Saya enggak praktek ini, tetapi ini saya lakukan di Rumah Sakit William Booth dulu ya. Jadi kita secara teori dapat di sini, tetapi praktek langsungnya itu setelah kita praktek di rumah sakit dan optik. Jadi kadang di dunia sekolah atau di dunia institusi pendidikan itu kita punya alatnya, tetapi nggak punya pasiennya. Lah kan susah juga. Pasiennya misalkan antar teman ya, temannya ya kalau mau kan sama-sama pengen tahu kan gitu. Sehingga pada waktu dipraktek di rumah sakit itu betul-betul Anda gunakan dengan baik. Yaitu tadi desa mawacara negara mawatata, kita harus beradaptasi betul baik dengan dokternya, dengan perawatnya, dengan rumah sakitnya, dengan aturannya, dengan optiknya, dengan pemilih optiknya, sehingga segala keilmuan yang di sana itu akan ditransfer ke Anda. Itu bukan persoalan anak pinter, anak tidak pinter ya, tapi itu tadi Anda mau belajar ke lapangan, mengenal seseorang, saling berkomunikasi, saling mengerti, ya toh. Terus nanti akan otomatis Anda diasuh gitu, diberi, diestafetkan sebuah keilmuan secara alami. Banyaknya bagian kertas yang diukur untuk menentukan produksi air mata. Tapi kalau mau diuji cobakan antar teman dengan ini karena sudah ada panduan dengan saya, boleh. Saya dulu angkatan pertama, sama dengan Anda tidak punya kakak kelas, tidak punya adik kelas. Dulu yang ngajar orang-orang rumah sakit Karyadi semua. Kalau ketemu mahal sekali waktunya, karena itu tadi, dosennya masih dosen dari Departemen Kesehatan, orang Karyadi, kalau ngajar setelah kerja dari rumah sakit. Ya itu sulit, tapi begitu kita terjun ke lapangan, kita gunakan dengan baik. Tapi ini bisa kita lakukan ya, nanti termasuk kompetensi yang harus Anda bisa. Uji ini dapat dilakukan dengan mata tertutup maupun terbuka. Kemudian sebuah kertas saring telah dilipat, diletakkan pada sepertiga lateral palpebra inferior dengan ujung bagian mengarah ke temporal. Ya. Jika didapatkan basah kurang 5 mm,
maka kemungkinan besar terdapat defisit aqueous air mata. Sedangkan jika terdapat basah 5-10 mm, maka hasilnya meragukan. Ya, jadi penelitian tentang air mata juga sudah ada. Misalkan nanti Anda searching, misalkan Anda mencari air matanya ini dikumpulkan, kemudian diuji labkan, ada kandungannya apa saja. Tapi memang sulit karena cairan air mata ini sulit, tidak sebanyak darah misalkan parameter biologis darahnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan atau tidak, monggo 1-2 pertanyaan kalau bisa saya tanggapi. Kalau tidak nanti PR, ya nanti kita diskusi berikutnya. Untuk mata kuliah dispensing nanti kemungkinan hari Sabtu aja ya, kayak kemarin hari Sabtu jam 4 atau jam 3 monggo. Hari Jumat saya nggak bisa lihat ya. Hari Sabtu nanti kita buat janji. Monggo ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya sih nanya untuk persiapan praktikum, Pak Didi, kalau misalkan ke Jogja hari Sabtu itu dimungkinkan tidak nih, Pak? Sabtu ini betul dereng sakit ini Mas, nanti Tapi minggu. makanya nanti gini kalau Pak. Sabtu besok itu kan kebetulan ada kegiatan, tapi setelah Sabtu besok bisa. Memang enggak, monggo. Jadi intinya gini, bisa. biar tidak tersetiap Sabtu, tapi agak kita kelompokkan. Jadi beberapa item dari bisa. Praktikumnya dispensing setelah penjenengan ngasih teori, terus nanti ada sesi di hari Sabtu yang seolah-olah kita padatkan praktikumnya adalah dari praktikumnya teorinya dispensing dari awal sampai terakhir itu gimana nanti satu hari full. Nah, setelah mendekati beberapa pertemuan ya nanti penjenengan ngabarin saya, terus nanti kita atur jadwalnya. Kebetulan teman-teman juga intinya praktikum kita alokasikan di hari Sabtu, hanya gitu. Tapi boleh. monggo nanti kapan Maksudnya gini nanti Mas Yudis, kadang itu saya kan setelah beberapa kali ya, saya sudah di sini kan lama gitu, dalam artian lebih dari 20-an ya. Itu saya tuh kadang gini, sudah merasakan teman-teman, kalau yang sudah punya optik sih nggak masalah ya, sudah punya kerjaan. Tapi yang belum ini, kadang saya mereka pengen kan lain ya. Nah itu kan nanti kalau ada kegiatan ke Jogja saya sampaikan, mungkin sekalian ngiras-ngiras mendekati supaya sekalian. Misalkan nggak pertemuan ya nggak apa-apa. Saya tuh kadang pengen berdiskusi supaya teman-teman itu bersemangat mengikuti perkuliahan ini sampai selesai, apalagi angkatan 1 ya. Kalau kami dulu kan ber-25 itu juga di akhirnya tinggal berapa ya, 21 atau 22, kalau bisa jangan gitu. Pokoknya diikuti sampai selesai, dibesarkan video hasanahnya, disampaikan ke teman-teman bahwa ini itu memang dari video saya pun saya sampaikan ya, sampai hari ini itu yang lulus yang nyari lowongan pekerjaan itu masih banyak lah istilahnya. Dari lulusan Pak, tolong diinfokan gitu. Jadi sebetulnya di luar sana itu masih banyak teman-teman yang mungkin bingung pilih sekolah apa. Itu kan teman-teman berberapa ini, ber-12 bisa menjadi penyambung gitu, monggo. Jadi saya ingin berdiskusi, sesekali ketemu itu ya senang, gini, punya tambah teman gitu loh, tidak melulu ngajar juga, ya ngobrol-ngobrol. Ya. Itu ada Jadi pertanyaan nanti biar kita siapkan. Ya. Siap. Saya dukung sepenuhnya. Apalagi kemarin tuh saya dengar kok ada aero baru di Jogja, saya pengen tahu siapa dan di mana. Bukan bermaksud apa-apa, pengen tambah kenal aja. Kalau penjenengan perso ini Pak, yang megang namanya itu loh, ketua Iropinnya Jakarta itu loh Pak. Sinten malah ketua Iropin Jakarta ya? Iya, Mas Sinten toh? Wahyu Mas itu ya. Wahyu, betul Pak Mas Wahyu. Wahyu, Pak Wahyu. Nah ya Mas, saya sudah pernah ketemu dulu sih, tapi mungkin ya udah lupa banyak orang ya. Ya minimal pengen kenal lah. Atau nanti mungkinnya juga kita sama-sama orang RU ya harus kenal dan kerjasama kan gitu. Iya, kita kok open dan terbuka sehat, bersaing sehat lah, gitu. Nggak ada masalah. Sama seperti Hakli dan Widya Usaha di Semarang. Iya. Mas. Ada lagi, kalau nggak ada saya cukupkan, matur nuwun.
Teman-teman sudah ada absen ya di kolom Sampun, chat, ya. silakan absen. Ya. Nanti saya juga tolong dikirimi rekamannya ya, Mbak. Mbak siapa Ya, ini, Mbak? siap. Ini juru rekam kami, Mbak Ya. Nadia. Ya, Ya. di email aja ya sudah Mbak Nadia ya, Mbak Nadia ya. Nggih, Saya Pak. ikut nyimpan juga. Ya, matur nuwun. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami. Pak.